Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Hari ini tanggal 26 April, hari Minggu, kita akan kembali beribadah. Dan kita akan mulai dengan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu terima kasih kepada Tuhan karena kita masih dianugerahi kehidupan. Kita mengucapkan dan akan menyapa Bapa kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah membuat kita masih dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan sehingga kami boleh menaikkan puji-pujian dan kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan terus belajar untuk menjadi anak yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami di dalam kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hei adik-adik, apa kabar? Sudah lama ya, sudah beberapa minggu ini kita mengadakan ibadah secara online. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang selalu bersemangat, dan Tuhan Yesus tetap memberikan kelimpahan sukacita. Ya, adik-adik harus terus semangat ya, walaupun belajar dan mengerjakan semuanya dari rumah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian ini, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik sekalian, kita harus terus berlimpah sukacita kita ya. Mari dengan lebih semangat kita menyanyikannya satu kali lagi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, sukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Dan mari sekarang kita akan memuji Tuhan, karena pada saat Tuhan Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menemani hidup kita. Dan kita akan memuji dengan satu buah pujian, apinya berkobar dalam hatiku. Lagunya seperti ini, mari adik-adik. Apinya berkobar dalam hatiku, karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh
darahnya membasuh jiwaku bersih. Apinya terang, jiwaku tenang, muliakanlah Tuhanmu. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Oh, kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh jiwaku bersih. Apinya terang, jiwaku tenang, muliakanlah Tuhanmu. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Thomas. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mendengar, untuk mengerti, dan juga untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami ingin mengenal pribadi Engkau ya Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menyatakan diri-Mu kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai satu pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes, pasal yang ke-14, ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes, pasal ke-14, ayat ke-15 sampai dengan 17. Kita akan membacanya secara bersamaan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai engkau selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adik-adik, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita seorang penolong yang lain. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, di situ dikatakan penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus, yang akan berkarya di dalam diri setiap murid-muridnya dan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan peristiwa turunnya Roh Kudus kita peringati sebagai Hari Raya Pentakosta. Adik-adik, sekarang ini Roh Kudus pun terus bekerja di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam diri kakak dan juga di dalam diri adik-adik. Siapakah Roh Kudus itu sebenarnya? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus disebut di dalam Alkitab dengan beberapa sebutan. Sebagai contoh, di dalam Kejadian 1 ayat 2, di situ dikatakan Roh Allah. Roh Kudus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan setelah dunia dijadikan, sekarang ini, dan bahkan setelah dunia sudah tidak ada lagi, Roh Kudus pun akan selalu ada. Karena Dia adalah Allah. Lalu disebut juga di dalam Matius 10 ayat 20, Roh Bapamu. Matius 1 ayat 18 juga disebut dengan Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 9 disebut juga sebagai Roh Kristus. Dan di dalam Lukas 4 ayat 18 disebut Roh Tuhan. Ini adalah beberapa sebutan kepada Roh Kudus di dalam Alkitab. Yang kedua, karena Roh Kudus adalah Allah,
maka Roh Kudus juga memiliki sifat Allah. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan menyelidiki segala sesuatu. Menyelidiki segala sesuatu dalam hati kita. Lalu di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 8, Roh Kudus adalah maha hadir. Di dalam Mazmur tersebut dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Kemanapun kita pergi, Roh Tuhan menyertai kita. Lalu dikatakan dalam Mazmur 104 ayat 30, Pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam Ibrani 9 ayat 14, Roh Kudus adalah kekal. Yang ketiga, Roh Kudus setara dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selain dengan nama-nama, Roh Kudus juga disebut dengan menggunakan simbol atau lambang. Hal ini berkaitan dengan pribadi, sifat, dan juga karya Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita lihat satu persatu. Roh Kudus dilambangkan dengan aliran air hidup. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Adik-adik, kita tentu tahu untuk apa air kita gunakan. Yang pasti adalah untuk menghilangkan dahaga. Kalau kita haus, kita pasti minum air. Air adalah lambang kehidupan. Dan kalau kita tidak ada air, maka tentu kita akan mati. Tetapi selain menghidupkan, air juga menyegarkan. Coba adik-adik yang masih mengantuk, coba minum air. Pasti segar, bukan? Yang ketiga adalah air membersihkan. Kalau adik-adik mandi dengan menggunakan apa? Tentu dengan air. Atau kalau kita mencuci baju, atau kita mencuci piring dan perabot lainnya, tentu kita menggunakan air. Adik-adik, Roh Kudus menghidupkan, menyegarkan, membersihkan, dan itu diberikan dengan berkelimpahan. Lambang berikutnya digunakan untuk melambangkan Roh Kudus adalah angin. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 8. Pada waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, Tuhan Yesus mengatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, ataupun kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Adik-adik, siapa yang pernah melihat angin? Angin tidak bisa dilihat. Allah pun tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Tetapi karyanya begitu nyata dan kuat. Adik-adik pernah lihat angin topan, angin ribut, angin yang bisa menerbangkan benda-benda yang besar sekalipun? Itu adalah karya angin yang tidak bisa dilihat, tetapi nyata dan kuat. Begitu juga dengan Roh Kudus. Dia tidak bisa kita lihat, tetapi karyanya nyata. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, karya Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pernahkah Roh Kudus berbicara dalam hatimu sehingga
kita sadar bahwa diri kita begitu berdosa, dan kita membutuhkan pengampunan, dan Roh Kudus membawa kita kepada karya penyelamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, jika adik-adik merasakan hal itu, maka bersyukurlah karena Roh Kudus sudah berkarya dalam hati kita semua. Lambang berikutnya digunakan adalah burung merpati. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati." Di sini Tuhan Yesus menggunakan merpati sebagai lambang ketulusan. Burung merpati juga digunakan sebagai lambang kelemah lembutan. Roh Kudus berbicara kepada kita dengan lemah lembut. Mungkin Roh Kudus pernah berbicara dalam hati kita pada waktu kita berbuat dosa. Dan suara Roh Kudus begitu lemah lembutnya. Tetapi yang kita sering lakukan adalah kita mengeraskan hati kita. Kita tidak mau dengar perkataan Roh Kudus itu. Kita lebih nyaman untuk berbuat dosa daripada kita bertobat dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita seringkali menutup dosa dengan dosa. Kita tidak mau dengar perkataan Roh Kudus itu. Adik-adik, jangan keraskan hati kita pada waktu Roh Kudus dengan lemah lembut berbicara kepada kita, menegur kita akan dosa-dosa kita. Lambang berikutnya digunakan adalah minyak. Minyak dipakai pertama-tama adalah untuk mengobati orang yang sakit. Jika ada orang yang sakit, maka akan diolesi dengan minyak lalu diurut, digosok sehingga sembuh. Lalu minyak juga digunakan sebagai bahan bakar untuk obor. Adik-adik, minyak begitu penting pada waktu malam hari. Obor digunakan untuk menerangi jalan kita pada waktu malam, dan minyak digunakan untuk menyalakan apinya sehingga obor tetap menyala dan jalan kita menjadi terang. Roh Kudus juga menerangi hati kita pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Minyak juga digunakan untuk menguduskan atau mengkhususkan orang untuk pekerjaan Tuhan. Ada 3 jabatan di mana minyak digunakan untuk mengkhususkan orang tersebut, yaitu nabi, imam, dan raja. Sebagai contoh, di dalam 1 Samuel 16 ayat 33, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Setelah Daud diurapi dengan minyak, maka Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Adik-adik, kita harus secara terus-menerus meminta Roh Kudus untuk menerangi jalan kita, untuk menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita, dan juga untuk terus menguduskan hidup kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Lambang berikutnya digunakan adalah api. Adik-adik, api sering digunakan sebagai lambang untuk menyucikan, menguduskan. Api juga digunakan sebagai lambang untuk membersihkan kita dari dosa dan juga menerangi jalan kita. Pemazmur pernah mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Adik-adik, jika hati kita diterangi oleh firman Tuhan, maka dosa-dosa kita, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun, akan diterangi, akan nyata, dan akan bisa dikoreksi
oleh pertolongan Roh Kudus. Pada waktu peristiwa turunnya Roh Kudus, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Adik-adik, bagaimana kita bisa bersahabat dengan Roh Kudus? Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Adik-adik, kita bisa menjadi sahabat Roh Kudus dengan cara, pada waktu Roh Kudus menyadarkan kita betapa berdosanya kita, maka kita menerima panggilannya untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima karya penebusannya dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita minta pertolongan Roh Kudus untuk mengerti dan menjalankan perintah Tuhan. Yang ketiga, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, supaya kita boleh mendengar suara teguran Roh Kudus. Terutama pada waktu kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbuatan dosa, kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita tidak mengeraskan hati, tetapi kita bersedia untuk ditegur oleh Tuhan dan bersedia bertobat dari dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengenal pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Kami bersyukur Roh Kudus yang tidak bisa kami lihat, tetapi berkarya dalam hidup kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa berdosanya kami, dan membawa kami kepada karya penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur kami boleh menerima karya penebusan itu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus-menerus dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, supaya kami boleh menjadi pelaku firman, dan kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.